EMS. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Sylvia Dama dengan NPM 02272411 di video part 6 Ekonomi Syariah. Nah teman-teman, judul yang kita ambil sekarang tentang inisiatif Bank Indonesia untuk mendorong pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Nah teman-teman, pertama-tama kita akan mengetahui bahwa Bank Indonesia ini memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Dengan berbagai inisiatif dan kebijakan, diharapkan sektor ini dapat berkembang dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian nasional. Nah teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang apa itu perbankan syariah. Nah, sudah seperti yang dijelaskan sebelum-sebelumnya dari yang part-part 1 sampai dengan 5 itu, bahwa kita ketahui bersama bahwa perbankan syariah adalah sistem perbankan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, di mana ini mencakup kegiatan yang bebas dari riba, gharar, dan maisir, serta berfokus pada keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Nah, perbankan syariah ini adalah sistem perbankan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam atau syariah, di mana sistem ini berbeda dengan perbankan konvensional yang berbasis pada bunga atau riba. Nah, prinsip-prinsip utama perbankan syariah itu diantaranya ada larangan riba atau bunga, di mana larangan riba ini adalah tambahan bunga yang dikenakan dalam pinjaman atau investasi. Dalam Islam, riba ini dianggap haram karena dianggap eksploitatif dan eksploitatif dan bisa dibilang seperti tidak adil. Nah, kemudian ada gharar atau ketidakjelasan. Nah, gharar sendiri ini adalah ketidakjelasan atau spekulasi dalam transaksi, atau transaksi yang mengandung gharar dianggap tidak sah karena dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak. Nah, kemudian juga ada prinsip keadilan dan keseimbangan. Nah, transaksi syariah harus adil dan memberikan manfaat yang seimbang bagi semua pihak yang terlibat, di mana tidak boleh ada pihak yang dieksploitasi atau dirugikan. Kemudian ada larangan investasi pada usaha haram. Nah, di sini bank syariah tidak boleh berinvestasi atau membiayai usaha yang bergerak di bidang yang diharamkan oleh Islam, seperti alkohol, perjudian, pornografi, dan industri yang merusak moral manusia. Kemudian ada mudharabah atau bagi hasil. Sudah seperti yang kita bahas kemarin bahwa mudharabah ini adalah perjanjian kerjasama antar bank, di mana sebagian penyediaan modal dan nasabah atau sebagai pengelola usaha dengan membagi keuntungan yang berdasarkan nisbah yang disepakati. Contohnya seperti pembiayaan usaha kecil menengah UKM atau pembiayaan usaha kecil-kecilan yang seperti yang bersifat menengah seperti itu. Kemudian ada murabahah atau jual beli. Nah, murabahah ini adalah bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi atau margin keuntungan. Kemudian contohnya itu seperti pembelian rumah atau kendaraan. Kemudian ada ijarah, di mana ijarah sendiri ini adalah menyewakan aset kepada nasabah untuk jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa yang disepakati. Contohnya seperti pembiayaan sewa guna usaha atau leasing. Kemudian ada pinjaman kebajikan. Nah, ini pinjaman tanpa bunga yang diberikan kepada nasabah yang membutuhkan, biasanya untuk keperluan sosial atau darurat. Nah, contohnya seperti pinjaman untuk biaya pengobatan atau pendidikan. Nah, tujuan perbankan syariah sendiri ini menciptakan sistem keuangan yang adil, menghindari eksploitasi dan ketidakadilan dan dalam transaksi keuangan, kemudian mendorong investasi yang produktif, kemudian pembiayaan usaha yang halal bermanfaat bagi masyarakat, kemudian ada mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Nah, sudah pasti
perbankan syariah ini mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, kemudian menciptakan stabilitas keuangan, di mana mengurangi risiko spekulasi dan gejolak keuangan. Perbedaan dengan perbankan konvensional, kalau perbedaan dengan perbankan konvensional itu ada beberapa yang terutama fitur, prinsip, kemudian dan lain-lainnya juga itu ada beberapa. Salah satunya juga yang saya sudah sebutkan tadi, yaitu fitur, prinsip, dan beberapa diantaranya. Nah, perkembangan perbankan syariah di Indonesia juga ini bisa kita katakan bahwa perbankan syariah di Indonesia terus berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, di mana didukung oleh regulasi yang kuat, kesadaran masyarakat yang meningkat, dan inovasi produk. Dan kemudian juga ada potensi pertumbuhan yang masih sangat besar, mengingat bahwa mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang penjelasan mengenai regulasi Bank Indonesia atau BI untuk bank syariah. Nah, teman-teman, Bank Indonesia atau BI memiliki peran penting dalam mengatur dan mengawasi perbankan syariah di Indonesia. Tujuannya adalah untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, melindungi kepentingan konsumen, dan memastikan operasional bank syariah sesuai dengan prinsip syariah. Nah, kemudian di sini dasar hukum dari regulasi tadi itu ada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, di mana tentang perbankan syariah. Undang-undang ini menjadi landasan utama bagi pengembangan dan pengaturan perbankan syariah di Indonesia. Nah, Peraturan Bank Indonesia atau PBI, BI mengeluarkan berbagai PBI yang mengatur aspek spesifik dari operasional bank syariah. Kemudian area regulasi utamanya, di mana yang pertama adalah perizinan dan pendirian Bank Indonesia, di mana BI menetapkan persyaratan ketat untuk pendirian bank syariah, termasuk modal minimum, struktur organisasi, dan kelayakan manajemen, di mana proses perizinannya melibatkan evaluasi mendalam terhadap rencana bisnis dan komitmen terhadap prinsip syariah. Kemudian yang kedua ada pengawasan syariah, di mana setiap bank syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah atau DPS, di mana yang bertugas mengawasi kepatuhan terhadap prinsip syariah. BI juga menetapkan kualifikasi dari tanggung jawab anggota DPS. Kemudian DPS memberikan fatwa dan rekomendasi terkait produk dan layanan bank. Kemudian yang ketiga yaitu produk dan jasa syariah, di mana BI mengatur jenis produk dan jasa yang dapat ditawarkan oleh bank syariah seperti mudharabah, musyarakah, murabahah maksudnya, dan ijarah. Kemudian setiap produk harus memenuhi prinsip-prinsip syariah dan mendapatkan persetujuan dari DPS atau BI juga mengatur transparansi dan disclosure informasi produk kepada nasabah. Kemudian yang keempat ada manajemen risiko, di mana bank syariah wajib menerapkan manajemen risiko yang efektif untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengendalikan risiko yang dihadapi. Kemudian BI juga menetapkan pedoman dan standar manajemen risiko yang harus dipatuhi oleh bank syariah, termasuk risiko kredit, risiko operasional, dan risiko pasar. Nah, yang kelima ada likuiditas dan pemodalan, di mana BI mengatur rasio-rasio keuangan yang harus dipenuhi oleh bank syariah untuk menjaga likuiditas dan solvabilitas. Nah, yang keenam ada pelaporan dan transparansi, di mana bank syariah wajib menyampaikan laporan keuangan dan laporan operasional secara berkala kepada Bank Indonesia. Kemudian yang ketujuh yaitu ada giro wajib minimum atau GWM, di mana bank syariah wajib memelihara giro wajib minimum atau GWM dalam bentuk rekening giro pada BI. Nah, GWM ini merupakan instrumen kebijakan moneter yang digunakan BI untuk mengendalikan likuiditas perbankan. Nah, tujuan regulasi ini seperti yang kita ketahui bahwa stabilitas sistem keuangan memastikan bahwa bank syariah beroperasi secara sehat dan tidak menimbulkan risiko sistematik. Nah, kemudian juga ada perlindungan konsumen. Nah, perlindungan hak-hak nasabah bank syariah bisa memastikan mereka bahwa mendapatkan informasi yang akurat dan transparan. Kemudian ada juga kepatuhan syariah. Nah, ini memastikan seluruh operasional bank syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kemudian ada perkembangan industri. Nah, ini mendorong pertumbuhan dan perkembangan industri perbankan syariah yang berkelanjutan. Nah,
Contoh regulasi spesifiknya di mana ada PBI nomor 11, itu tentang bank umum syariah, di mana mengatur tentang kegiatan usaha bank umum syariah. Kemudian juga ada banyak contoh-contoh lain di mana ada juga PBI nomor 23 tahun 2021 itu bahwa tentang produk tabungan simpanan bank syariah dan unit usaha syariah, mengatur produk tabungan di bank syariah. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang inisiatif pemasaran atau penjelasan mengenai inisiatif pemasaran. Nah, Bank Indonesia secara aktif meluncurkan berbagai inisiatif pemasaran untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat, di mana tentang perbankan dan ekonomi syariah ini. Inisiatif ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan dan pengembangan sektor ekonomi syariah di Indonesia. Kemudian tujuan inisiatif pemasaran tersebut yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat, di mana mengedukasi masyarakat tentang prinsip-prinsip atau manfaat dan produk-produk ekonomi syariah. Kemudian juga ada mendorong penggunaan produk syariah, kemudian ada juga membangun citra positif, kemudian juga ada mendukung pertumbuhan industri, mendorong pertumbuhan dan mengembangkan industri perbankan dan keuangan syariah di Indonesia. Nah, bentuk inisiatif pemasarannya yang pertama ada kampanye atau edukasi. Nah, ini semisal seperti seminar dan workshop, di mana pastinya ini mengadakan seminar, workshop, dan pelatihan tentang ekonomi syariah bagi masyarakat umum, akademisi, dan pelaku bisnis. Kemudian ada media sosial juga, memanfaatkan platform media sosial yang menyebarkan informasi dengan cepat, edukasi, promosi tentang ekonomi syariah dengan secara cepat. Kemudian ada publikasi di mana menerbitkan buku, artikel, brosur, dan lain sebagainya. Kemudian juga ada kerjasama dengan media. Nah, ini kerjasama dengan media massa untuk menyiarkan program edukasi tentang ekonomi syariah. Nah, kemudian juga seperti ada pemeran atau event-eventnya untuk berpartisipasi dalam pemeran dan event ekonomi syariah untuk supaya memperkenalkan produk dan layanan kepada masyarakat. Kemudian ada promosi produk syariah. Nah, ini seperti promosi seperti diskon dan cashback mungkin. Kemudian ada program loyalitas, kemudian ada bundling produk, di mana ini menawarkan paket produk syariah. Kemudian ada kerjasama dengan mitra, kemudian ada event promosi juga. Nah, yang ketiga ada pengembangan infrastruktur. Nah, ini meningkatkan akses, pastinya memperluas jaringan kantor cabang dan ATM bank syariah ke daerah-daerah yang belum terjangkau. Kemudian yang keempat itu ada kerjasama dengan lembaga lain. Nah, ini contohnya seperti institusi pendidikan. Nah, ini bekerja sama dengan universitas dan sekolah, contohnya untuk memasuki materi ekonomi syariah dalam kurikulum. Kemudian kita bisa ambil contoh inisiatif pemasarannya seperti Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR. Ini acara ulang tahunan yang diselenggarakan oleh B untuk mempromosikan ekonomi syariah kepada masyarakat luas. Kemudian ada juga kampanye nasional, contohnya pengembangan aplikasi mobile, kemudian kerjasama dengan komersi, contohnya. Nah, teman-teman, dampak inisiatif pemasaran ini bisa kita ambil beberapa. Yang pertama ada peningkatan kesadaran, kemudian juga ada pertumbuhan aset, kemudian juga ada peningkatan inklusi keuangan, pengembangan ekonomi lokal, dan beberapa diantaranya juga dan lain sebagainya lah, intinya seperti ekonomi syariah berkontribusi terhadap pengembangan ekonomi lokal dan UMKM juga. Nah, tantangan inisiatif pemasaran juga ada kurangnya pemahaman, ada citra yang kurang menarik, ada kompetisi, ada regulasi. Nah, regulasi ini juga yang kompleks dan berubah-ubah dapat menghambat pengembangan produk dan layanan syariah. Nah, Bank Indonesia terus berupaya mengatasi tantangan-tantangan ini melalui berbagai inisiatif pemasaran yang inovatif dan efektif. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang peningkatan infrastruktur atau penjelasan mengenai peningkatan infrastruktur. Nah, Bank Indonesia ini menyadari pentingnya infrastruktur yang kuat untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan perbankan serta ekonomi syariah secara keseluruhan. Oleh karena itu, Bank Indonesia secara aktif berinvestasi dalam peningkatan infrastruktur keuangan, terutama yang berbasis teknologi dan sistem informasi. Kemudian ada tujuan peningkatan infrastruktur. Nah, tujuannya itu ada meningkatkan efisiensi, ada memperluas akses, ada meningkatkan keamanan, mendukung inovasi, dan memperkuat pengawasan, di mana
Di situ juga sudah diketahui bahwa apa yang saya katakan tadi atau yang saya sebutkan satu persatu tadi itu memiliki tujuan peningkatan infrastruktur yang sudah secara kita ketahui bahwa akan bisa mempercepat dan mempermudah transaksi keuangan tersebut dan lain sebagainya. Kemudian ada pengembangan sistem pembayaran. Nah, ini ada sistem transfer dana di mana meningkatkan kecepatan keamanan, efisiensi sistem transfer dana antar bank syariah dan bank konvensional. Kemudian ada sistem clearing di mana ini mengembangkan sistem clearing yang khusus untuk transaksi syariah. Kemudian ada sistem pembayaran digital. Nah, ini mendorong penggunaan sistem pembayaran digital atau e-money atau QR code untuk transaksi syariah tersebut. Kemudian yang kedua ada pengembangan teknologi informasi. Nah, core banking system atau ini bisa dikatakan bahwa mendorong bank syariah untuk menggunakan core banking system yang modern dan terintegrasi. Nah, ada juga data center dan ini membangun data center yang aman dan handal untuk menyimpan data transaksi syariah. Ada juga aplikasi mobile banking di mana mengembangkan aplikasi mobile banking yang lengkap dengan fitur-fitur syariah. Kemudian yang ketiga ada pengembangan infrastruktur pendukung di mana ada jaringan komunikasi, ada sumber daya manusia seperti yang kita ketahui bahwa jaringan komunikasi itu untuk memperkuat jaringan komunikasi antar bank syariah dan BI. Kemudian juga sumber daya manusia itu meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di bidang teknologi informasi. Kemudian ada standarisasi juga. Nah, ini untuk mendorong standarisasi teknologi informasi syariah untuk meningkatkan interoperabilitas. Nah, ya itulah. Kemudian yang keempat ada pengembangan finansial teknologi atau fintech. Nah, fintech ini dari part-part sebelumnya sudah dijelaskan bahwa beberapa manfaatnya, beberapa penjelasannya tentang fintech yang dimana kalau di sini ini untuk regulasi, untuk menyusun regulasi yang mendukung perkembangan fintech syariah yang inovatif dan aman. Kemudian kerjasama, nah ini mendorong kerjasama antara bank syariah dan fintech syariah. Kemudian ada contoh inisiatif peningkatan infrastruktur. Nah, ini pengembangan standar nasional atau standar nasional open API atau pembayaran SNIP syariah ini memungkinkan interoperabilitas antar sistem perbankan syariah atau perbayaran syariah selanjutnya. Kemudian dampak peningkatan infrastrukturnya juga seperti yang kita ketahui bahwa peningkatan volume transaksi, peningkatan efisiensi operasional, peningkatan kepuasan nasabah, ada pertumbuhan ekonomi syariah juga, di mana ini tantangan-tantangan peningkatan infrastruktur yang bisa mengakibatkan atau menjadikan Bank Indonesia dan Bank Ekonomi Syariah ini berjalan dengan baik. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang mengenai kolaborasi. Nah, Bank Indonesia atau BI aktif mendorong kolaborasi dengan berbagai lembaga keuangan lainnya untuk memperluas jaringan dan meningkatkan efektivitas pengembangan perbankan dan ekonomi syariah di Indonesia. Kemudian, kolaborasi ini bertujuan untuk mengoptimalkan sumber daya, pengetahuan, dan keahlian yang dimiliki oleh masing-masing lembaga. Nah, tujuan kolaborasi ini untuk memperluas jaringan, di mana meningkatkan jangkauan layanan perbankan syariah ke seluruh wilayah Indonesia. Kemudian ada meningkatkan efisiensi. Nah, ini mengurangi biaya operasional dan meningkatkan efisiensi layanan perbankan syariah. Kemudian mengembangkan produk inovatif, menciptakan produk dan layanan syariah yang lebih inovatif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kemudian ada meningkatkan kompetensi, ini meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di bidang perbankan syariah. Kemudian ada memperkuat pengawasan, di mana memperkuat pengawasan terhadap perbankan syariah. Nah, ini bagian-bagian dari tujuan dari kolaborasi tersebut. Nah, kemudian bentuk kolaborasinya yang pertama itu yang saya rangkum di sini ada kolaborasi dengan bank konvensional, di mana pembukaan unit usaha syariah mendorong bank konvensional untuk membuka pembukaan unit usaha syariah ini untuk memperluas jangkauan layanan syariah. Kemudian ada kerjasama pemasaran, ini bekerjasama dalam pemasaran produk dan layanan syariah kepada nasabah dan konvensional
konvensional dan bank konvensional maksudnya. Nah, ini yang kedua ada kolaborasi dengan lembaga keuangan mikro atau LKM, di mana ada penyaluran pembiayaan, ini menyalurkan biaya syariah kepada LKM untuk disalurkan kepada pelaku usaha mikro. Kemudian ada pelatihan, memberikan pelatihan tentunya. Kemudian ada pengembangan produk. Nah, ini mengembangkan produk dan layanan syariah yang sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha mikro dan masyarakat. Kemudian yang ketiga ada kolaborasi dengan fintech syariah. Nah, kolaborasi dengan fintech syariah ini penting karena ini menyediakan platform seperti menyediakan platform, kemudian pendanaan dan kerjasama pemasaran. Nah, yang keempat itu ada kolaborasi dengan lembaga pendidikan. Nah, ini mengembangkan kurikulum juga seperti yang kita bahas sebelumnya. Selanjutnya ada kolaborasi dengan pemerintah daerah, ini mengembangkan ekonomi syariah lokal seperti bekerjasama dengan pengembangan ekonomi syariah di tingkat lokal, menyediakan infrastruktur. Dan yang keenam itu ada kolaborasi dengan lembaga internasional. Nah, ini pastinya ada pertukaran informasi tentang praktik terbaik dalam pengembangan perbankan syariah. Kemudian contoh kolaborasinya seperti kerjasama dengan Bank Mandiri. Nah, BI ini pasti bekerjasama dengan Bank Mandiri untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di daerah terpencil. Kemudian ada juga kerjasama dengan BUMN. Kemudian ada kerjasama dengan universitas juga, di mana BI bekerjasama dengan Universitas Islam Negeri atau untuk ini mengembangkan kurikulum perbankan syariah. Nah, dampak kolaborasinya juga ada, di mana ini ada peningkatan akses, peningkatan efisiensi, ada peningkatan inovasi, ada pertumbuhan ekonomi syariah. Nah, tantangannya juga ada, yaitu ada perbedaan budaya, kepentingan yang berbeda, kemudian ada regulasi dan komunikasi. Nah, ini BI juga ini terus berupaya mengatasi tantangan ini melalui komunikasi yang efektif, koordinasi yang baik, dan regulasi yang fleksibel. Nah, investasi yang besar, peningkatan infrastruktur, pertumbuhan investasi yang besar juga membutuhkan perubahan teknologi yang cepat, keamanan siber. Nah, ada juga yang regulasi yang fleksibel. Nah, regulasi hasil fleksibel ini untuk mengakomodasi inovasi teknologi. Nah, Bank Indonesia terus berupaya mengatasi tantangan ini melalui kerjasama dengan berbagai pihak dan pengembangan regulasi yang adaptif. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang penjelasan mengenai dukungan Bank Indonesia untuk usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM dalam ekonomi syariah. Nah, Bank Indonesia memberikan dukungan khusus kepada usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM dalam mengakses pembiayaan syariah. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi UMKM dalam perekonomian syariah dan memperkuat daya saing mereka. Kemudian, tujuan dukungan untuk UMKM ini sendiri untuk meningkatkan akses pembiayaan, untuk meningkatkan kapasitas, untuk mendukung pertumbuhan dan mendorong inovasi dan memperkuat daya saing. Nah, pembiayaan syariah sendiri itu ada skema pembiayaan khusus, ada penjaminan kredit, ada subsidi bunga. Nah, kemudian yang kedua ada pelatihan dan pendampingan, di mana pelatihan manajemennya ada dan pelatihan keuangannya juga ada, dan pendampingan bisnisnya juga harus ada. Nah, yang ketiga itu ada pengembangan pasar. Nah, promosi produknya juga harus tentu ada. Kemudian ada pameran dan e-commerce yang sudah kita bahas sebelumnya. Kemudian ada pengembangan infrastruktur. Nah, seperti yang kita bahas juga sebelumnya, pengembangan infrastruktur digital ini juga harus ada, infrastruktur keuangan juga harus ada. Nah, yang terakhir ada kebijakan. Nah, regulasi BI menyusun regulasi yang mendukung pengembangan UMKM syariah. Ini insentifnya BI ini memberikan insentif kepada bank syariah yang aktif untuk menyalurkan pembiayaan kepada UMKM. Contohnya seperti program dukungan untuk UMKM, seperti program kredit usaha rakyat atau KUR syariah. BI mendukung penyaluran KUR syariah kepada UMKM dan memberikan subsidi bunga. Kemudian ada program pembiayaan syariah untuk sektor pertanian, ada program pengembangan UMKM syariah di daerah. Juga ini bekerja sama dengan BI, dengan pemerintah juga daerah untuk mengembangkan UMKM syariah di tingkat lokal. Kemudian ada dampak dukungan untuk UMKM. Nah, dampaknya ini ada peningkatan akses pembiayaan, peningkatan pertumbuhan, ada proses yang rumit, ada agunan, literasi keuangan, dan lain sebagainya. Nah, itu saja pembahasan yang kita bahas.
Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang penjelasan mengenai tantangan pertumbuhan yang dihadapi oleh perbankan dan ekonomi syariah di Indonesia. Nah, meskipun telah banyak inisiatif yang dilakukan, perbankan syariah masih menghadapi berbagai tantangan dalam pertumbuhannya. Nah, mengatasi tantangan ini sangat penting untuk memastikan perkembangan sektor ini di masa depan. Kemudian tantangan yang utama adalah kompetisi dengan bank konvensional, di mana ini pasti dominasi pasarnya ada, jaringan yang lebih luas, produk yang lebih beragam, promosi yang lebih agresif, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua ada kurangnya pemahaman masyarakat, di mana kurangnya pengetahuan, citra yang kurang menarik, masyarakat yang lebih memilih bank konvensional juga pasti ada. Kemudian yang ketiga ada keterbatasan produk dan layanan. Nah, ini pasti ada produk yang kurang inovatif. Nah, ada juga proses yang kurang efisien, dan ada juga yang biaya yang lebih tinggi. Nah, kemudian yang keempat itu ada keterbatasan sumber daya manusia. Nah, ini termasuk juga kurangnya tenaga ahli, kurangnya pelatihan, dan lain sebagainya juga. Yang kelima ada regulasi yang kompleks, di mana regulasi yang berbeda ada, regulasi yang sering berubah juga ada. Nah, yang keenam ada keterbatasan infrastruktur. Nah, pastinya infrastruktur teknologi yang kurang memadai juga ini berdampak kepada ekonomi syariah tersebut. Kemudian ada jaringan internet yang kurang stabil juga. Yang ketujuh ada persepsi tentang kualitas layanan. Kemudian ada kualitas layanan yang belum optimal, ada kurangnya responsif, ada beberapa juga diantaranya seperti persepsi lainnya. Kemudian ada upaya untuk mengatasi tantangan tersebut ada peningkatan literasi keuangan syariah, ada pengembangan produk inovatif, ada peningkatan efisien, ada peningkatan kualitas SDM, menyederhanakan regulasi, dan meningkatkan infrastruktur. Kemudian Bank Indonesia ini memiliki peran penting dalam mengatasi tantangan ini melalui regulasi yang mendukung, pengawasan yang efektif, promosi dan edukasi, pengembangan SDM, inovasi, dan mendorong inovasi dan pengembangan produk layanan perbankan syariah. Nah, dengan mengatasi tantangan-tantangan ini, perbankan dan ekonomi syariah di Indonesia dapat bertumbuh dan berkembang secara berkelanjutan serta memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian nasional. Nah, teman-teman, sampailah kita kepada kesimpulan. Kesimpulan yang kita dapat ambil dari penjelasan saya tadi adalah inisiatif Bank Indonesia untuk mendorong pertumbuhan perbankan syariah sangatlah penting bagi perekonomian di Indonesia. Dengan dukungan regulasi, pemasaran, dan pendidikan, diharapkan perbankan syariah dapat berkembang dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat. Nah, teman-teman, mungkin hanya itu saja yang bisa saya jelaskan dan yang bisa saya berikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya Sylvia Dama pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.